hadiah yang sangat agung. Anugerah ilahi yang tak dapat dibandingkan dengan segala kenikmatan di muka bumi ini. Subhanallah jemaah. Bayangkan kalau 2 rakaat sebelum subuh saja. 2 rakaat sebelum subuh yang tiap hari kita lakukan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Bagaimana dengan sebuah malam yang Allah Jalla Jalaluhu menurunkan sebuah surat khusus untuk kemuliaan malam ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bisa dibayangkan gimana mulai mulianya malam ini yang disebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Dengan 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik dari dunia dan isinya. Yang untuk meraih Lailatul Qadar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sebulan penuh. Sebelum beliau dikasih tahu bahwa Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir, beliau alaihi salatu wassalam beriktikaf di 10 pertama. Lanjut ke 10 kedua. Beliau beriktikaf, beliau meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya. Beliau berada di rumah Allah Azza wa Jal. Apa yang beliau kerjakan itu yang akan kita kaji sebentar lagi. Beliau alaihi salatu wassalam beriktikaf 20 hari. Belum dapat nih Lailatul Qadar. Lalu datang wahyu kepada beliau menginformasikan bahwa Lailatul Qadar itu ada di depan, yakni di 10 hari terakhir. Tapi setelah 20 hari beliau beriktikaf. Akhirnya Nabi SAW mengeluarkan kepalanya dari tenda Qubbah Turkiya yang ada di masjid. Beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, yang ingin beriktikaf, hendaklah beriktikaf, karena malam itu ada di yang terakhir. Ahibati fillah. Tapi subhanallah, ternyata di penghujung Ramadan ini ujian kita semakin besar. Kebanyakan kita itu bersemangat di awal Ramadan. Bersungguh-sungguh dia melakukan segala amal kebajikan di awal Ramadan. Kalau biasanya sebelum COVID-19 ini, kita melihat masjid-masjid itu penuh di malam pertama. Malam kedua, shaf untuk sholat tarawih, shaf untuk sholat subuh, itu sampai ke akhir masjid. Bahkan penuh masjid. Tapi ketika di 10 hari pertama telah berlalu, mulai jumlah mereka yang beribadah berkurang. Dan masuk 10 hari terakhir yang ramai itu pasar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ahabbul biqa ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jal di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah Jalla Jalaluhu adalah pasar-pasarnya. Dan tatkala Allah berbagi nikmat, berbagi anugerah di 10 hari terakhir, ternyata yang ramai pasar. Ada apa sama kita? Apa beratnya kita dengan Idul Fitr? Sebuah hari makan, minum, seperti yang biasa kita lakukan selama 11 bulan. Artinya kalau bicara berbuka, kita akan berbuka.
Mau makan apa? Semuanya boleh engkau makan. Yang engkau sukai, ada orang kepingin sarapan ini, sarapan itu, bismillah. Tapi ingat, engkau belum selesai perjuanganmu. Seperti orang yang sedang naik pesawat, belum landing nih, orang udah mau turun. Belum waktunya turun. Bentar lagi. Sudah turun pun, Masya Allah. Kalau kita contohkan nih, Ramadan dengan orang yang naik pesawat. Pesawat itu udah landing pun, nggak boleh berdiri dari kursi. Tetap duduk. Sampai pesawat berhenti. Artinya tetap berada di tempat. Tetap berjuang. Tetap beribadah. Tetap fokus membaca Al-Quranul Karim. Berbuat amal kebajikan. Selama belum terbit yang namanya hilal Syawal. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan hitungan Ramadan. Ramadan itu bukan 10 hari. Ramadan itu bukan 10 bulan. Ramadan itu 1 bulan. Selesaikan kalian. Ahibati fillah. Mereka yang tidak menyelesaikan akan merugi. Ada yang sudah berbuka, na'udzubillah min dzalik. Ada yang udah gak puasa. Ada yang Qur'annya udah ditutup. Selesai udah. Tarawihnya udah enggak. Yang wajibnya pun penuh kemalasan dia kerjakan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Nih teman-teman yang ada di Swiss, ada di Jerman, di Eropa sana. Kira-kira kalau dia dikasih pekerjaan, bosnya mengatakan kamu kerja di sini ya sebulan. Sebulan kerja full, nggak usah pulang. Aku hitung gaji setahun. Nggak usah pulang ke Indonesia. Nggak pulang. Mereka aja untuk gaji yang biasa, bulanan seperti biasa. Mereka ninggalkan keluarganya. Merantau 2 tahun. Ada yang 5 tahun. Anak punya kawan, ada yang 10 tahun merantau ke Amerika. Ada yang merantau. Subhanallah. Engkau sabar. 10 tahun. Nih dikasih sama Allah Azza wa Jal. Engkau 10 hari berjuang. Dikasih sama Allah gaji 1000 bulan. Lebih dari itu. Seakan-akan kau bekerja selama 83 tahun plus 4 bulan dikasih itu gaji sama kau. Artinya Allah tahu dengan kelemahan kita. Kita makhluk yang lemah. Kita punya banyak dosa. Makanya Allah bagi-bagi nih sama kita. Kita mau enggak? Ujiannya semakin berat. Nah, untuk meraih sesuatu yang besar, engkau harus mengorbankan sesuatu yang besar. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi SAW ibadahnya di luar bulan Ramadan, beliau itu bersungguh-sungguh. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi. Di luar Ramadan, beliau itu sholat 1 rakaat. Beliau baca 1 rakaat. Beliau membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. Beliau sudah kepala 6. Udah tua beliau alaihissalatu wassalam. Ini yang muda-muda. Engkau mampu berdiri berapa jam? Atau jangan berdiri. Engkau baca duduk tuh 5 juz. Berapa umurmu? Engkau mampu lari, main futsal. Engkau mampu berenang. Engkau, Masya Allah, dikasih sehat sama Allah SWT. Tapi nggak mampu untuk berdiri. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Salat, itu di luar Ramadan. Nabi SAW 1 rakaat 5 juz. Berdirinya. Ini ceritanya Hudzaifah ibn Yaman. Rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau rukuknya beliau itu hampir sama dengan berdirinya.
ولا يزال يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Itu di luar Ramadan. Bagaimana beliau ketika di bulan Ramadan? Lebih semangat lagi. Bagaimana beliau ketika masuk 10 hari terakhir? Beliau tinggalkan istrinya. Di 20 pertama biasa beliau masih mendatangi istri-istrinya alaihi salatu wassalam, karena memang halal mendatangi istri di malam Ramadan. Tapi di 10 malam terakhir udah beliau tinggalkan istri-istrinya. Beliau meninggalkan istrinya tapi membangunkan mereka untuk salat malam. Ayqadha ahlah wa ahya layla wa shadda al-mizar wa jad. Beliau menyingsingkan lengannya. Beliau bangunkan istrinya. Ayo sholat. Kadang-kala beliau utus para sahabat untuk membangunkan istri-istrinya. Beliau kencengin sarungnya. Maka ahibati fillah, ketika berbincang tentang apa amalan yang kita lakukan di Lailatul Qadar ini, ya banyak-banyak sholat malam. Dirubah tuh. Kemarin sholat malam bacanya cuma ya mungkin 1 halaman. Masuk 10 hari akhir Ramadan ditambah bacanya berapa? 2 halaman, 3 halaman. Tapi sebelum kita berpikir untuk bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, siapkan dulu wadahnya. Kayak antum mau ke pasar, mau belanja ke pasar, orang itu bawa keranjang. Bawa keranjang. Dia punya bawa mobil, dia tahu dia mau ngambil banyak, dia mau belanja banyak, dia udah persiapkan tempatnya. Antum mau beli berapa banyak? Mau beli beras, Anda mau beli 1 ton. Ya siapin tempatnya. Truk umpamanya. Atau mobil pickup. Sekarang tempat untuk meraih Lailatul Qadar ini, tempat untuk mendapatkan rahmat Allah dan karunia-Nya ini hati kita. Subhanallah. Ketika Allah berbincang tentang manfaat Al-Quran Al-Karim, coba dibuka firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Qaf. Nah, di surat Qaf ayat 37. نعم تفضل. Bentar, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Nah, artinya, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Barakallahu fikum. Tuh, harus ada hati. Pendengaran kita harus siap. Kita harus benar-benar menyaksikan. Ini akan dibagikan sebuah hadiah yang sangat agung. Nanti pada hari kiamat Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna harta. Engkau berusaha untuk mengumpulkan harta. Engkau taruh di rekening. Engkau belikan aset ini dan itu. Pada hari itu, yauma la yanfa' mal. Nggak berguna hartamu. Wala banun. Engkau punya anak laki-laki yang mungkin sukses, yang mungkin gagah perkasa. Wala banun. Nggak manfaat buat engkau. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang
menuju kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. Ini wadahnya harus bersih. Persiapkan wadahmu untuk meraih Lailatul Qadar. Antum lihat kenapa doa di malam Lailatul Qadar itu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Engkau minta maaf sama Allah, tapi hatimu penuh dengan dengki, penuh dengan iri, penuh dengan dendam. Siapkan hatimu, Allah mau bagi-bagi. Ketika hati orang itu siap, amalan yang lainnya akan dengan mudah dikerjakan. Kalau bicara sholat malam, engkau punya hati yang bersih, Masya Allah. Tidur dibangunin. Berapa banyak orang yang gak bisa bangun malam. Sebagian orang datang kepada Hasan al-Basri, mengadukan, aku ini kok gak bisa sholat malam ya, orang-orang bisa sholat malam, aku kok gak bisa sholat malam. Astaghfirullahaladzim. Apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau itu terbelenggu sama dosa-dosamu. Dosa ini pengaruhnya ke hati. Ketika engkau berbuat dosa, nukita fi qalbi nukta sauda. Akan ada nokta hitam di hati itu. Ketika isi hatimu kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada harta, sedikit berzikir, ditambah dosa-dosa yang lain, suudzon sama Allah, gak sabar dengan musibah yang menimpa, tidak ridho dengan takdir ilahi, hatimu rusak. Bagaimana engkau bisa sholat malam? Bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ketika hatimu rusak? Benahin dulu jamaah. Ada orang sholat, ya ketika sholat tarawih berjamaah umpamanya, sholat malam berjamaah, imamnya baca panjang dikit, perasaannya udah gak enak. Hatinya rusak. Siapa imamnya? Kok terlalu panjang bacaan? Kita ini mau berjuang. Enggak selama 1 tahun, enggak 10 hari doang. Tahan kakimu berdiri. Mungkin sampai kesemutan, engkau enggak apa-apa, tahan. Engkau mau dapat gaji yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari semua umurmu. Banyak-banyak sholat malam. Ya, kalau bicara sholat malam, Rasulullah SAW secara khusus menyebutkan tentang amalan di malam-malam pencarian Lailatul Qadar ini. Beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah. Beliau bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang soleh, coba dibuka di surat Al-Furqan. Nah, ayat 63-64. Surat Al-Furqan ayat 63-64. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabatuhumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Artinya, hamba Tuhan Maha Penyayang itu adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bersikap rendah hati di dunia.
Apabila berjalan di muka bumi ini, mereka selalu berjalan dengan tenang. Demikian pula dengan segala amal perbuatan. Jika mereka dicaci oleh orang-orang musyrik yang jahil, mereka membiarkannya dan mengatakannya kepada mereka, kami tidak ada urusan dengan kalian, bahkan kami berdoa untuk keselamatan kalian. Kedua, mereka yang melalui malam hari dengan beribadah, sholat, dan selalu berzikir kepada Allah. Barakallahu fikum. Kita lihat nih, Allah menyebutkan ibadur rahman. Bagaimana hati mereka? Orangnya tawadu, nggak sombong, nggak angkuh. Kalau ada yang mencaci maki mereka, tidak dibalas dengan cacian, bahkan dengan ucapan yang penuh dengan keselamatan. Tuh hati orang ini dalam kehidupan. Ketika malam hari, yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Malam harinya itu dia sujud atau berdiri. Posisi dia itu imma dalam kondisi sedang sujud, sedang sholat dia, atau berdiri. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayatkan Abu Dawud, dia pernah memberikan nasihat, la tada' qiyamal lail, jangan tinggalkan sholat malam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu. Nabi enggak pernah meninggalkan salat malam. Wa kana idza marid au kasal. Nabi kalau sedang sakit atau capek atau lelah, shalla qa'idan, salat duduk. Beliau tetap salat. Maka di malam-malam ini kalau antum capek, antum lelah, tetap salat, duduk. Kalau orang sakit, sholat duduk, pahalanya full. Tapi orang sehat karena ya males, sholat dapat separuh dia. Tapi nggak apa-apa, tetap sholat. Itu orang yang insya Allah masuk surga jemaah. Allah sebutkan di surat As-Sajdah. Nah, di surat As-Sajdah ayat 15, 16, 15 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, langsung menyungkur sujud kepada Allah dan menyucikannya dari segala kekurangan, serta selalu memujinya dengan segala kesempurnaannya. Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini. Lambung mereka selalu jauh dari tempat tidur untuk berdoa kepada Allah, dengan rasa takut dari murkanya dan mengharapkan kasih sayangnya. Mereka pun selalu menafkahkan harta yang kami karuniakan di jalan kebaikan. Seseorang yang tidak akan mendapat mengetahui banyaknya nikmat besar yang Allah sediakan dan simpan untuk mereka, yang dapat menjadikan pandangan mereka sebagai balasan atas ketaatan dan perbuatan yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Itu orang-orang yang beriman. Orang ini muamalahnya sama manusia baik. Di malam hari dia bangun. Tatajafa junubuhum anil mabaji'. Perutnya itu nggak selalu di atas ranjang, nggak selalu di atas kasur, menjauh dari kasur.
berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, khaufan wa tama'a. Ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Ini amalan hati lagi. Kalau bicara sholatnya, ada raga yang bergerak, tapi ada rasa takut dalam hati mereka sama Allah Azza wa Jal. Tapi mereka juga berharap, karena tahu Allah Ghafurur Rahim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oh, orang ini Masya Allah suka berinfak. Ini amalan yang dilakukan di 10 hari akhir Ramadan. Engkau sholat malam, man qama Ramadan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Karena iman urusannya hatimu beriman, dan engkau berharap kepada Allah diampuni dosa-dosamu yang masa lalu. Yang kedua, iktikaf. Mungkin yang bisa iktikaf, Nabi tadi iktikaf kita sebutkan alaihi salatu wassalam. Yang nggak bisa iktikaf, ciptakan suasana masjid di rumahmu. Bikin tempat musola di rumah. Selama nggak bisa iktikaf di masjid, suasana masjid pindah di rumah, pindah kursi-kursi, pindah pernak-pernik yang membuat kita lalai, bikin di sana, hamparkan sejadah, kemudian di situ ada kursi-kursi buat baca Al-Quran, ada buku zikir, udahlah di sana lah, tidur pun di sana malam, anak-anak ajak tidur di sana, kamar kunci udah semuanya di sana. Memang kita nggak iktikaf, tapi kita membuat suasana ibadah itu hadir di rumah kita. Kemudian yang ketiga, berbagi sama orang-orang miskin. Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling baik. Kebaikan beliau bertambah, kedermawanan beliau bertambah kapan? Ketika beliau bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Dan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Semua amal soleh sebenarnya di sana lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian istighfar. Banyak-banyak istighfar. Khususnya di waktu sahur. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Sempatkan waktu sebelum sahur 5 menit istighfar. Sebelum berbuka 5 menit berdoa. Kemudian membaca Al-Quran sendiri. Hatamkan Al-Quran. Ini bulannya Al-Quranul Karim. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan ini. Bagaimana kita melihat Al-Aswad ibn Yazid, seorang tabi'in, dia biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Biasanya itu di sholat mereka, bukan baca biasa. Adapun Al-Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, beliau di bulan Ramadan, beliau biasa jadi imam. Beliau membaca ketika jadi imam sholat tarawih, setiap rakaat 20 ayat beliau membaca. Sampai beliau menghatamkan. Terus 20 ayat sampai menghatamkannya. Dan pada waktu sahur beliau membaca Al-Quran setengah atau sepertiga sampai menghatamkannya. Dan beliau ketika waktu sahur beliau membaca Quran setengah atau sepertiga sampai menghatamkannya pada waktu berbuka. Bacaan malam, sholat sampai hatam. Sahur beliau masih ada waktu beliau baca. Nanti pagi harinya baca lagi Quran. Hatam ketika waktu berbuka. Sehingga disebut 2 kali beliau menghatamkan Al-Quran Karim. Ketika masuk bulan Ramadan. Maka kita coba punya proyek. Berapa kali engkau hendak menghatamkan Al-Quran Karim? Ya, nggak banyak-banyak mamanya. Sekali, nggak apa-apa. Diproyekkan. Dibikin kapan? Doa dipersiapkan. Ini waktunya berdoa. Waktu pintu langit dibuka. Waktu malaikat-malaikat turun. Doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, baca. Doa yang lain silahkan. Doakan saudara-saudaramu. Kemudian bicara berbagi sama orang, ya kita ada kewajiban zakatul fitr. Yang punya kewajiban zakat, yang punya masalah sama orang, tolong selesaikan. Karena malam ini kata Nabi alaihissalatu wassalam, man hurima khairaha faqad hurim. Yang terhalang dari mendapatkan malam ini, maka dia terhalang dari semua kebaikan. Bismillah jamaah. Semangat untuk meraih Lailatul Qadar. Yang mungkin makannya perlu ditambah. Tapi kerjanya juga ditambah. Jangan makannya ditambah, tidurnya tambah banyak. Di siang harinya tetap bukan cuma tidur doang, manfaatkan waktu siang hari seperti Imam Bukhari terus membaca Al-Quran Karim sampai hatam beliau di waktu berbuka.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, jemaah. Barakallahu fikum. Nah, Alhamdulillah Pak Ustadz, ini baru satu yang masuk untuk bertanya dari sahabat kami Rahmi dari Swedia. Silakan. Silakan, Rahmi dari Swedia. nah, tafadhal. Baik, kalau gitu saya bacakan Pak Ustadz. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ana warahmatullahi izin, wabarakatuh. ini saya pernah dengar Ustadz mengatakan jika emas sudah 85 gram, maka sudah sampai haulnya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah emas dalam bentuk perhiasan juga dikenakan zakat? Misalnya saat ini Ana memiliki emas 99 gram, semuanya dalam bentuk perhiasan. Karena adat di daerah asal Ana, maharnya berupa kalung, gelang, dan cincin. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ada yang perlu koreksi. Yang dimaksud ketika sampai 85 gram itu sampai nisabnya. Nisab itu sampai kadar yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Ini zakat harta. Jadi 85 gram emas. Haul itu adalah berputar selama setahun. Jadi mengendap uang tersebut, harta tersebut selama setahun nggak dipakai, maka dikeluarkan zakatnya. Masalahnya terjadi khilaf di antara para ulama tentang perhiasan. Apakah perhiasan itu ada zakatnya atau tidak? Kalau perhiasan yang dipakai, insya Allah pendapat yang lebih kuat nggak ada zakat. Perhiasan yang dipakai nggak ada zakat. Tapi perhiasan yang untuk simpanan, maka dia memang menyimpan. Artinya perhiasan itu simpanan dia. Karena sekarang memang uang emas udah nggak ada. Mungkin ada koin-koin, ya ada emas-emas lantakan. Tapi dia berpikir, kalau ana nyimpen uang atau emas lantakan nggak bisa dipakai. Artinya cuma buat simpanan doang. Bagaimana dia menggabungkan antara simpanan dan masih bisa dipakai. Jadi kalau dia emas perhiasan itu adalah simpanan buat dia, memang dia niatnya untuk menyimpan, tapi bentuknya perhiasan, maka itu menjadi harta yang perlu dizakatin. Tapi kalau emas perhiasan yang dia pakai, apalagi tadi dikatakan itu adalah mahar ya, yang memang dia pakai untuk suaminya, untuk berhias, maka pendapat yang lebih kuat insya Allah tidak wajib dia mengeluarkan zakatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Selanjutnya, silakan Ibu Non. Ibu Non. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, apakah benar bahwa malam Lailatul Qadar itu beberapa kali terjadi di malam 27? Dan apakah benar bahwa di malam Lailatul Qadar itu semua dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara malam Lailatul Qadar, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, di riwayat Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan pernah malam Lailatul Qadar itu malam 21. Pernah di malam 27. Artinya itu pernah terjadi. Kalau berulang kali, ya bisa jadi berulang kali terjadi di malam 27. Tapi tidak harus di malam 27. Bahkan Nabi SAW mengatakan taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min autariha. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari Ramadan di witir-witirnya. Artinya semangat kita untuk meraih di witirnya itu, di malam ganjilnya lebih giat lagi. Tapi bisa jadi Lailatul Qadar itu di malam genapnya. Mungkin itu terjadi. Karena Nabi SAW full iktikaf 10 hari. Hanya saja beliau menyuruh lebih sungguh-sungguh di malam ganjilnya. Jadi kalau dikatakan pernah di masa Nabi SAW terjadi pada malam 27, iya sahih. Tapi bukan berarti malam 27 terus. Kalau sudah tahu di malam 27, ya udah nggak usah iktikaf, tinggal malam 27 kita bangun, momennya seperti itu.
Tapi karena malam ini malam yang rahasia, yang memang diperintahkan kita untuk bersungguh-sungguh meraihnya, ini sesuatu yang besar, jemaah. Allah menyembunyikannya. Agar apa? Agar manusia tidak bermalas-malasan, bersantai ria. Kau harus cari malam ini. Nabi SAW mencarinya itikaf sebulan penuh. Kemudian beliau dikasih keringanan, ternyata itu ada di 10 hari terakhir. Jadi kalau dikatakan di malam 27, mungkin di malam 27 dan sudah pernah terjadi di malam 27. Tapi tidak selalu di malam 27. Walaupun mungkin ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu tetap nggak berubah-ubah, malam 27 terus. Nggak. Pendapat yang benar, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Sebagaimana di masa Rasul SAW juga telah berpindah-pindah. Adapun pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan, kok lupa aja maaf. Apa pertanyaan yang kedua tadi? Akan diampuni di malam Lailatul Qadar itu. Oh iya. Nah, kalau bicara apakah di malam-malam Lailatul Qadar itu akan diampuni, subhanallah. Itu malam yang agung. Tugas kita itu antara harap dan takut. Aisyah ketika mengatakan kepada Nabi SAW, Ara'aita in alimtu ayya laylatin Lailatul Qadar. Menurutmu kalau aku tahu pas malam itu malam Lailatul Qadar, aku baca apa? Bayangkan apa yang dibaca. Minta rizki, minta surga Allah Azza wa Jal, minta kebaikan dunia akhirat. Ternyata yang diajarkan sama Nabi SAW, minta maaf. Itu doanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta, maafkan aku. Memang itu yang kita pinta. Artinya janji yang disebutkan sama Nabi SAW, yang bangun di malam Lailatul Qadar, sholat karena beriman kepada Allah dan berharap pahala dari Allah Jalla Jalaluh akan diampuni dosa-dosanya. Naam. Tapi ternyata Aisyah diperintahkan untuk minta maaf di malam-malam Lailatul Qadar. Memohon kepada Allah agar dimaafkan dosa-dosa kita. Apakah semua dosa dimaafkan? Insya Allah dimaafkan kalau hatimu bersih, sudah bertobat. Karena kita bicara, kalau orang di malam Lailatul Qadar, di hatinya masih berharap berbuat dosa, nanti aku mau berbuat dosa setelah Id. Mudah-mudahan kalau dia dapat tuh Lailatul Qadar, niat dia untuk mengulangi dosa itu habis. Artinya ini kesempatan. Kalau engkau belum baik, mudah-mudahan engkau dapat Lailatul Qadar, semua keburukan yang ada pada hatimu dihapuskan sama Allah Azza wa Jalla, sehingga engkau jadi orang baik. Sebagaimana cerita seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israil, pelacur, ya, bagi ngasih minum anjing. Allah ampuni dosa-dosa dia, sehingga dia tidak menjadi pelacur lagi. Dia menjadi orang baik setelah itu. Dan semoga ketika kau mendapatkan Lailatul Qadar, engkau jadi orang baik setelah itu. Maka kita perlu cari nih jamaah, bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Hada wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, begitu banyak pertanyaan nih Pak Ustaz. Tafadhal. Berikutnya sahabat dari Jerman, Iyul, silakan. Assalamualaikum Ustaz, Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar itu dan bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkannya. Kemudian apabila seseorang merasakan dia sudah mendapatkannya, apakah bisa dapat diceritakan kepada orang lain? Jadi saya punya adik, dia berapa tahun yang lalu itikaf di masjid, dan pada saat dia kecapean setelah mengaji dan bersolat, kemudian dia ketiduran sebentar gitu Ustaz, dan pada saat itu dia dibangunkan oleh seseorang dan dia ngelihat kubah atap masjid itu berubah menjadi langit-langit yang terang. Dan dia menangis pada saat itu, pulang ke rumah dan menceritakan kepada ayah saya, dan ayah saya pun ikut menangis. Kemudian ya kami berpikir apakah itu perlu diceritakan gitu. Apabila seorang merasakan dia mendapatkan Lailatul Qadar itu dan dia merasa shock,
pada saat melihat masjid itu berubah menjadi langit yang cerah dan bintang-bintang yang bercahaya. Kemudian setelah subuh dia pulang, dia menangis ke orang tua saya. Di situ kami semua menangis dan pada saat itu sekarang juga saya berpikir apa perlu gitu diceritakan apabila seseorang mendapatkan ciri-ciri Lailatul Qadar itu. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, ketika berbincang tentang ciri-ciri Lailatul Qadar. Jadi ada ciri Lailatul Qadar itu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Allah Azza wa Jalla mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu malam yang damai, yang penuh kesejahteraan, penuh keselamatan sampai terbitnya fajar. Jadi benar-benar malam itu malam yang damai. Itu Lailatul Qadar. Kemudian ciri-ciri lainnya tentang Lailatul Qadar ini disebutkan bahwasanya malam itu tidak dingin, tidak panas ya. Malam yang nikmat sekali malam tersebut. Kemudian cerah malam itu, mungkin turun hujan. Karena Nabi SAW pernah ketika mendapatkan Lailatul Qadar malamnya itu turun hujan. Tapi di pagi harinya, tatkala matahari terbit itu la syu'a'a lahu. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim yang menyebutkan bahwa mentari pada saat Lailatul Qadar di masa Nabi SAW itu nggak ada serenginginya, nggak ada sengatannya ketika terbit. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada tanda-tanda yang lain yang dikatakan bahwa air laut itu jadi tawar ya pada malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian pohon-pohon sujud. Sebenarnya semua pohon ciptaan Allah itu sujud untuk Allah Azza wa Jalla. Itu tanda-tanda mungkin yang dapat dirasakan oleh kasat mata. Tapi ada yang dirasakan dengan hati. Yang dirasakan dengan hatimu. Engkau merasakannya. Mungkin orang lain tidak merasakannya. Ada orang yang bangun ketika malam itu. Dia pada malam itu sedang begadang. Mungkin dia sedang jualan. Mungkin dia sedang nyetir mobilnya. Mungkin dia sedang nonton televisi. Sama, di malam yang sama dia. Artinya malam Lailatul Qadar ini ada di 10 hari ini. Dan di malam itu manusia, aktivitas mereka berbeda-beda. Apakah semua mendapatkannya? Tidak. Maka di sini, kadang-kala engkau merasakannya dengan hatimu. Tatkala orang sibuk dengan main, engkau sedang berzikir ya, engkau merasakan ketenangan malam itu. Semoga engkau mendapatkan Lailatul Qadar. Apa perlu diceritakan? Tergantung untuk apa engkau menceritakannya. Kalau para sahabat Nabi yang menceritakan bahwasanya malam itu kejadiannya seperti ini adalah untuk ilmu. Tapi engkau, kenapa engkau ceritakan? Kalau engkau ingin menanyakan, silahkan. Bertanya tentang apakah seperti ini, apakah seperti itu. Tapi jelasnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak menceritakan dia dapat Lailatul Qadar, tapi dia bertanya, apa yang aku lakukan ketika dapat Lailatul Qadar? Ketika dapat malam itu malam Lailatul Qadar. Maka lebih baik yang seperti ini termasuk amal soleh yang tidak perlu engkau ceritakan. Kecuali memang engkau merasa kebingungan ada sesuatu. Kenapa? Karena ditakutkan membuat dirimu menjadi terganggu oleh keinginan untuk dipuji. Apalagi setan nanti mungkin membisik-bisikkan kepadamu, kau dapat Lailatul Qadar. Gak perlu orang tahu. Karena ini amalanmu antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana engkau terus menjaga malam itu menjadi lebih indah. Makanya ketika kau tahu Lailatul Qadar, bukan kau cerita sama orang, tapi engkau berdoa. Seperti yang Aisyah tanyakan. Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Masya Allah, ini masih dari Jerman Pak Ustaz. Naam. Silakan Irma Ahmad. Jazakallah khair Ibu Evi. Bismillah. Ustadz mau bertanya Ustadz. Naam, tafadhal. Selain kita menyiapkan diri kita dalam berdoa dan segala macam ibadahnya, apalagi yang harus kita siapkan dalam
dalam untuk fisiknya, Ustadz. Misalnya mungkin pernah saya mendengar bahwa kita harus mandi berwangi-wangi dan segala macam. Apakah demikian, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin ini bicara teknisnya, bagaimana menghidupkan malam tersebut. Ya, dianjurkan untuk mandi agar engkau segar. Disebutkan riwayat-riwayat dari salaf, mereka kalau masuk 10 hari terakhir itu agar mereka nggak ngantuk, mandi mereka. Adapun bicara pakai wangi-wangian, memang itu dianjurkan, apalagi kita sedang bermunajat sama Allah Azza wa Jal. Pakailah pakaian yang terindah, menghadaplah kepada Allah dengan kondisi yang sempurna. Jadi memang begini, ya sekarang ini dengan work from home, ya orang-orang kerja di rumah, kadangkala karena dia pakai pakaian rumah, jadinya males kerja. Tapi kalau dia pakai baju kerjanya, resmi dia, seakan-akan dia hendak kerja, ada semangat di diri dia. Ana pun ketika ngajar mahasiswa, Ana itu ketika ngajar mahasiswa, kalau nggak pakai video, ya Allah, pakai kaos oblong apa, udah ngajar udah. Tapi ketika resmi, jadi semangat ngajarnya, pakai baju, pakai peci yang benar ya, sehingga kita lebih semangat. Jadi ketika malam-malam itu memang dianjurkan agar kita seger. Ketika ada air buat mandi-mandi, ngantuk, usapin wajahnya. Kalau mungkin sekarang alhamdulillah banyak vitamin-vitamin suplemen yang membuat engkau bisa lebih kuat lagi, minum itu. Ini kalau bicara teknisnya, yang penting bagaimana engkau bisa bangun malam dalam kondisi tegar. Tapi ketika ngantuk, istirahat. Karena kalau engkau paksakan nantinya, kita ini nggak tahu apakah malam ini Lailatul Qadar atau besok atau lusa. Tapi engkau capek, lelah, istirahat. Tidurkan sebentar. Tapi pasang alarmmu. Makanya tadi kondisikan, kenapa itikaf di masjid? Karena nggak ada kasurnya di masjid. Tidurnya mungkin di lantai, di tikar, di karpet. Sehingga tidurnya tidur-tidur ayam. Ketika sedikit ya ada suara bangun lagi, sholat lagi. Jadi kalau dikatakan tadi pakai wangi-wangian, kemudian mandi, nah itu bicara teknis bagaimana supaya kita bisa fokus ibadah. Dan ketika berjumpa sama Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bawalah perhiasan kalian ketika ke masjid, artinya pakaian kalian tutup aurat kalian. Kemudian pakai wangi-wangian. Nabi SAW sangat cinta dengan wangi-wangian. Dan malaikat cinta dengan wangi-wangian. Malaikat itu nggak suka dengan aroma yang menyengat, yang nggak enak. Makanya kenapa orang kalau ke masjid nggak boleh makan bawang ya, sehingga nanti akan beraroma nggak nyaman di masjid. Nah, barakallahu fikum. Berikut ada pertanyaan dari Andri Hadi. Jika kita ada halangan, apakah doa-doa kita tetap akan diterima oleh Allah di 10 hari terakhir ini, Pak Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, jamaah, tadi ketika kita bicara amalan-amalan, memang banyak amalan yang harus orang itu suci. Puasa jelas di pagi harinya. Kemudian sholat malam, iya harus suci. Iktikaf juga seperti itu. Bagaimana dengan wanita-wanita yang berhalangan? Apakah kemudian tidak ada peluang bagi dia untuk meraih Lailatul Qadar? Tetap dia bisa meraih Lailatul Qadar. Dengan amalan-amalan yang bisa dia lakukan. Seperti dia berzikir, dia beristighfar, baca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus dia perbanyak amalan ibadah. Dia bisa bersedekah, berbagi di pagi harinya, bikin buka untuk orang-orang yang puasa. Mungkin ada orang-orang yang sahur, engkau berbagi untuk orang-orang yang sahur. Artinya berlomba-lomba untuk meraih pahala sesuai dengan kemampuan. Karena seorang wanita yang sedang datang bulan, ibadah dia itu tidak sholat. Di sini seorang mukmin jemaah. Sholat karena diperintah, berhenti sholat karena diperintah berhenti. Ketika seorang wanita datang bulan, kemudian dia sholat, bukan dapat pahala dia, dapat dosa dia. Dia tidak sholat dan menerima kondisi dia, dapat pahala dia. Dia taat. Dia tidak sholat karena taat. Membaca Al-Quranul Karim menurut pendapat yang rajih, dia boleh membaca Al-Quranul Karim tanpa menyentuh mushaf. Walaupun memang masalahnya ada khilaf di antara para ulama. Tapi perbanyak amal ibadah. Dan yang terpenting, amalan hati. Siapkan hatimu untuk jadi qalbun salim, hati yang selamat, yang insya Allah akan mendapatkan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, apakah masih ada waktu lagi untuk bertanya? 7 menit lagi. Oke, silakan Ibu Nunung dari Swiss untuk menyampaikan pertanyaannya. Syukron, sama pertanyaan tadi udah ada Ibu yang ciri-cirinya. Terima kasih, syukron, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Berikut dari Ibu Asih, silakan. Oke, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah zakat mal diberikan kepada saudara untuk membayar hutang-hutangnya? Nah, Jazakumullah khair. barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan zakat mal, Allah sudah tetapkan siapa yang berhak mendapatkannya. Di surat At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ada 8 golongan. Sekarang ketika engkau mendapati saudaramu, bagaimana kondisi saudaramu? Oke, dia terlilit hutang, tapi dia punya aset banyak. Berarti dia nggak disebut cukup dia bukan terlilit hutang. Karena dia punya aset, tapi dia nggak punya, Ustaz. Jadi dia benar-benar terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya. Maka di sini, apalagi ketika dia berhutang bukan untuk bersenang-senang. Karena ada orang hutang bikin rumah, anak punya utang. Berapa? Punya utang anak 700 juta kata dia. Beli rumah, jual rumahnya, lunasi hutangmu. Tapi ada hutang memang yang untuk kebutuhan dia. Apalagi hutang untuk memperbaiki atau untuk membantu orang lain, ya kemudian dia terlilit hutang. Maka dia boleh dapat zakat. Dan keluarga kita lebih pantas mendapatkan zakat kita daripada orang lain. Cuma berkaitan dengan keluarga ini, para ulama menyebutkan keluarga yang nggak boleh menerima zakat itu adalah yang kita berkewajiban memberikan nafkah kepada dia, atau kalau dia mati kita mewarisi dia. Jangan sampai kita kasih duit sama dia, kemudian dia meninggal dunia, itu uang yang kita berikan jadi warisan, kita ambil warisan dia. Maka nggak boleh. Jadi kita bantu dia sebagai nafkah buat dia. Namun kalau saudara tadi yang kita tidak mewarisi dia, kalau dia meninggal dunia, kemudian kondisinya memang kesulitan, dia terlilit hutang, maka kita boleh membayar zakat kita kepada dia. Dan jamaah, zakat itu boleh kita kasihkan kepada satu orang yang memang perlu untuk biaya hidup dia selama setahun. Zakat ini dikeluarkan setahun sekali. Umpamanya kita tahu fulan nih perlu dalam setahun 100 juta Ustaz, biaya hidup dia. Tapi dia cuma dapat sepanjang tahun itu 70 juta. Untuk memenuhinya dia harus hutang sini, hutang sana, dia butuh 30 juta. Kita kasih zakat kita 30 juta sama dia, nggak ada masalah. Nggak harus dibagi rata gitu, nggak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, berikut sahabat dari Sweden. Silahkan Ibu Tini. Ibu Tini. Baik, saya bacakan. Oh ya, silakan Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini. Saya punya teman dalam 20 hari itu mereka tidak berpuasa. Tapi di dalam 10 hari di malam Lailatul Qadar mereka akan berpuasa. Apakah mereka mendapatkan pahala dari malam Lailatul Qadar tersebut? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Nah, jemaah, ini menarik sekali pertanyaan ini jemaah. Ketika orang ini, waktu Anda di Madinah dulu, ada kawan orang pekerja dia dari negara di Timur Tengah sana. Dia bekerja, kadang-kala jumpa kita, dia itu nggak pernah sholat. Ketika dia Ramadan, umroh doang. Terus pulang kata dia, kan umroh Ramadan ini Masya Allah seperti haji bersama Nabi SAW, dan pahala haji seperti bayi baru lahir habis dosa anak, kata dia. Subhanallah. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu jadi penghapusan dosa. Bulan Ramadan, wa Ramadan ila Ramadan, dari satu bulan Ramadan ke bulan Ramadan selanjutnya, itu jadi penghapusan dosa. Idzajtunibatil kabair, kalau dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Di mana sekarang mereka nggak puasa, melakukan dosa besar, bahkan berpikir cukup berpuasa 10 hari terakhir dapat Lailatul Qadar. Ini termasuk meremehkan agama Allah Azza wa Jalla.
Engkau diperintahkan puasa 30 hari ayyaman ma'dudat. Dan kita tahu ancaman orang yang tidak berpuasa, yang meninggalkan puasa. Maka semoga dia dapat hidayah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau rutinitas seperti itu mereka hanya 10 hari saja berpuasa tanpa ada alasan, maka mereka diancam dengan azab Allah Azza wa Jalla. Bukan dikasih pahala. Oke, berbuat amal kebajikan dapat pahala. Tapi ingat, imanan wahtisaban. Karena iman. Karena takut sama Allah Azza wa Jalla. Karena berharap pahala. Jangan sampai engkau pura-pura mau nipu Allah. Enggak, sudah puasa. Sekarang aja, yang lainnya insya Allah nggak tahu lah Allah. Yang sini insya Allah menghapuskan yang itu. Enggak, engkau harus bertobat. Melakukan dosa besar itu untuk diampuni adalah dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau engkau nggak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa besarmu tetap. Kecuali engkau bertobat. Dan syaratnya tobat adalah meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan kali ini. Jamaah, mohon maaf ya, mungkin untuk pekan depan kita udah nggak kajian lagi. Insya Allah mudah-mudahan nanti pada Syawal kita bisa lanjutkan kajian kita. Karena di 10 hari terakhir ini harapan kita lebih fokus beribadah, memperbaiki diri. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita Lailatul Qadar dan mengampuni dosa-dosa kita. Mengucapkan kepada seluruh jamaah, terima kasih banyak, jazakumullah khairan atas semuanya. Semoga dijaga sama Allah Jalla Jalaluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.